Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, wa usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa afusukum da'iman ala ta'atihi wa tawakkuli alaihi wa bittijari ilahi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In yansurukumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala Allahu ayatan ukhra, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan Jumat berjamaah dan mendengarkan khotib berkhutbah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju rumah Allah ini dicatat oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang patuh dan tunduk terhadap sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, khatib akan menyampaikan tema khutbah sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi. Tema ini cukup aktual dan faktual karena mengajak kita untuk merenung kembali atau flashback beberapa hari yang terakhir ini, bahwa martabat Islam dan umat Islam memiliki beban yang sungguh sangat berat. Beban yang dialami oleh umat Islam, ada beberapa hal yang ditanggung oleh umat Islam, yaitu berbagai fitnah. Fitnah ini adalah bahasa Arab yang kalau diartikan dengan bahasa Indonesia adalah ujian, cobaan, musibah, tantangan, dan berbagai hal yang terkait dengan musibah ini. Beban yang sangat berat yang dialami oleh umat Islam
terkait dengan ujian, cobaan, tantangan yang semakin bertubi-tubi. Satu contoh misalnya bahwa dengan gelombang Islamofobia yang disestempelkan kepada umat Islam, yang dicap kepada umat Islam adalah radikal. PBB setiap tanggal 15 Maret mengatakan bahwa sudah saatnya Islamofobia itu ditinggalkan. Di Indonesia semakin hari semakin merebak. Tuduhan berbagai hal. Ada semacam tuduhan bahwa syariat Islam dengan Pancasila, sesungguhnya ini adalah salah. Karena apa? Karena yang merumuskan Pancasila adalah dari 9 tokoh, itu adalah 4 di antara Kiai Haji. Antara lain adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Kahar Mujaffar, Kiai Kahar Mujahid, dan Abi Kusno. Beliau inilah kiai yang merumuskan Pancasila, yang tidak mungkin membenturkan antara Pancasila dengan syariat Islam. Kemudian banyak lagi hal yang sekarang merupakan gerakan yang masif di berbagai media sosial seperti LGBT, dan juga yang menyasar ujian kepada umat Islam yang baru-baru ini dengan dilegalkannya pernikahan beda agama. Hal ini dilakukan oleh pejabat yang ada di lingkaran istana, yang sebelumnya Pengadilan Negeri Surabaya juga telah melegalkan bahwa pernikahan beda agama. Sebelumnya adalah Pengadilan Negeri Pontianak juga demikian. Ini semua adalah bertentangan dengan syariat Islam dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Masih segar dalam ingatan kita kalau kita rajin membaca sejarah pada tahun 74, bahwa ketika itu hampir juga undang-undang beda agama hampir dilegalkan. Tetapi para tokoh ketika itu melakukan unjuk rasa ke gedung DPR MPR agar pernikahan beda agama dibatalkan. Dan alhamdulillah ketika itu para tokoh berhasil, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa pernikahan beda agama itu dilarang, baik secara syariat Islam maupun secara Undang-Undang Dasar 45. Hadirin jamaah yang berbahagia, hal ini mengingatkan kepada kita semua ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Sejumlah para sahabat diajak naik ke tanah yang dataran lebih tinggi di Madinah. Kemudian Rasulullah bertanya, hal tarawna mada taraw, apakah tempat ini kalian melihat apa yang Allah tampakkan kepada kalian? Para sahabat menjawab, kala ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah melanjutkan, inna la'ara mawadian al-fitana kabawdi'i qad. Sesungguhnya
di tempat ini benar-benar saya melihat bahwa umatku di masa yang akan datang mendekati dekatnya hari kiamat, maka umatku dihadapkan dengan berbagai fitnah, berbagai godaan, tantangan, kesimpang siuran yang bertubi-tubi seperti bertubi-tubi derasnya air hujan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, inna baina aidikum fitanan kalailil mudlim. Sesungguhnya di masa yang akan datang, umatku akan menghadapi fitnah yang begitu gelap seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran yang tadi khotib baca, in yansurukumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong agama kalian, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Wa yahbulkum faman dalladhi yansurkum. Tetapi Allah, kalau kita diam, ada ujian, ada godaan, ada berbagai fitnah terhadap martabat Islam dan umat Islam, kalau kita diam saja, Allah akan membiarkan kalian. Kemudian siapakah yang akan menolong kita semua setelah kejadian ini? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman juga dalam Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yansurkumullah, barang siapa yang menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan memperkuat jabatan kalian, pangkat kalian. Itu kalau kita semua mau dan tetap komitmen dan konsisten dalam membela agama Allah ini. Hadir jamaah-jamaah yang berbahagia, baik hadis yang ayat-ayat Al-Quran yang tadi khotib sampaikan, paling tidak memberi gambaran kepada kita semua bahwa umat Islam tidak boleh diam, harus bersuara. DPR, MPR itu bertugas membuat undang-undang. Ketika ada yang melanggar undang-undang, harus dipanggil. Sebab kalau ini tidak, apalagi kalau kita diam saja, di Indonesia tidak mungkin. Misalnya kalau kita ngomong seperti itu, nanti akan ada pernikahan satu jenis. Ini merupakan uji coba bagi umat Islam. Kalau umat Islam ini diam saja. Karena itu hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, ini merupakan teskis keimanan kita, ujian bagi kita semua sebagai umat Islam. Artinya apa? Kita tidak boleh diam dan kita harus bersuara. Yang bersuara itu bukan hanya tugas khotib saja, tapi kita semua sebagai umat Islam, umat Nabi kita Muhammad, dari masa sahabat, tabi'in, sholahus sholih, dan generasi terbaik, semua ketika martabat Islam diganggu, umat Islam diganggu, dia rela mengorbankan jiwa dan raganya demi
kemajuan Islam, demi tegaknya Islam. Itu yang harus ada pada diri kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah melihat seperti ini di media sosial, media elektronika, media cetak sudah merebak di mana-mana? Kita sementara masih diam saja. Belum ada satupun yang mengusulkan bagaimana orang yang melanggar syariat Islam, melanggar undang-undang dasar itu segera ditindak secara hukum. Lalu langkah kita apa? Langkah kita yang pertama adalah sebagai orang Islam yang menjalankan syariat Islam, yang menjaga ajaran Islam dengan benar, harus mampu menjaga lisan kita. Dan lisan-lisan orang yang mengaku beriman, apalagi buzzer-buzzer yang disebut dengan buzzer rupiah, kadang-kadang KTP-nya Islam, dia datang juga ke masjid untuk Jumatan, tapi lisannya tidak terjaga. Kita umat Islam, tokoh Islam, kalau mendapatkan fitnah, kita harus mampu meluruskan bahwa umat Islam, tokoh-tokoh Islam, insya Allah akan berpegang teguh terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena itu mereka harus tahu bahwa yang diucapkan, apalagi kalau zaman sekarang melalui jari jemari kita main share, tidak tahu apa itu sumbernya, bahwa siapapun dia, dari manapun beritanya, yang memang betul itu menyerang syariat Islam, kita harus luruskan. Kita harus betul-betul beritahu bahwa apapun yang dilakukan, pertanggungjawabannya itu di yaumil akhir. Dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Ini harus betul-betul kita ingatkan kepada mereka-mereka yang selalu men-share jari jemarinya di media sosial, yang memang betul-betul menyasar, mencemooh kepada ajaran Islam dan syariat Islam, harus kita luruskan. Kemudian kepada yang melakukan pengadilan negeri, yang melegalkan, yang memenangkan pernikahan pria non-muslim dengan wanita muslimah, ini di media sosial, media TV, marak di mana-mana. Saya melihat bahwa yang memberikan keputusan ini KTP-nya Islam, namanya adalah Islam. Kenapa dia melabrak syariat Islam dan undang-undang negara? Ini yang tidak bisa saya bayangkan. Kenapa dia seperti ini? Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Terhadap orang-orang yang lisannya tadi liar tadi, melalui jari jemarinya tadi, Rasulullah ingatkan, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan pada hari akhir, falyaqul khairan, ucapkan yang baik-baik saja. Kalau memang tidak bisa, aul yasmut, kata Rasulullah, atau lebih baik diam. Itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua yang harus kita jaga adalah ketika di masa martabat Islam dan umat Islam difitnah, yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadarkan kepada mereka bahwa yang diucapkan itu pertanggungjawaban di depan Allah sungguh sangat berat sekali. Betapa umat Islam pada tahun 74
begitu gairahnya, sangat luar biasa. Tahu bahwa dampaknya kalau ini dibiarkan saja, kelompok-kelompok seperti ini akan melegalkan mungkin juga pernikahan sejenis. Bisa juga kalau kita diam saja, kelompok-kelompok seperti ini akan lebih berbahaya. Karena itu kita sebagai umat Islam saat ini tantangan, ujian dan cobaan dalam menghadapi Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Pontianak yang melegalkan pernikahan beda agama yang betul-betul melanggar syariat Islam, dan Undang-Undang Dasar ini harus segera kita memohon kepada anggota DPR dan MPR selaku pembuat undang-undang dan juga Bapak Presiden yang membuat undang-undang segera memanggil para pengadilan negeri ini. Karena apa, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ini semuanya bertentangan dengan sikap yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabiin, dan kita sebagai orang yang beriman turut bertanggung jawab ini semua. Karena itu kita tidak boleh diam. Demikian khutbah singkat ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ma'asi wadh-dhunub. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah yang Maha Rahman, bimbinglah kepada kami ya Allah. Saat kami ingat, sesaat kami lupa. Umur semakin hari semakin berkurang, dosa semakin hari semakin bertambah. Tanpa ampunan-Mu ya Allah, kami termasuk orang yang merugi ya Allah. Karena itu kami semua bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami beribadah hanya pada Engkau ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk mendukung kebenaran itu ya Allah. Ya Allah yang Maha Rahman Rahim,
tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu ya Allah. Dan kami semua ya Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu taat dan patuh untuk memperjuangkan martabat Islam dan umat Islam, kami siap ya Allah, siapapun yang mencoba-coba ingin mengganggu martabat Islam dan umat Islam, kami siap untuk meluruskannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.